Oke, di video kali ini aku bakal ceritain nih pengalaman user Windows yang pakai MacBook. Let's go! So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah MacBook Air M2, laptop pertama dengan OS Mac yang aku coba. Aku dapetin ini dari Wah Gadget ya, dipinjemin mereka. Buat kalian yang cari gadget termasuk produk dari Apple bisa aja cek toko mereka. Ada juga di Tokopedia dan kalau aku lihat reviewnya ini toko ya udah terpercaya banget. Mantap. Oke, jujur aja sebagai pengguna Windows, aku agak kagok pas pertama kali pakai MacBook Air M2 ini. Bingung mau ini itu, tapi setelah beberapa hari pegang, lama-lama ya jadi kebiasa juga. Sebagai orang yang lahir di jejelinnya itu Windows, aku tuh benar-benar ngerasa pakai Windows udah yang terbaik. Udah paling enak dan bisa satset-satset lah kalau lagi ada kerjaan. Tapi aku kayaknya salah deh, Mac tuh juga bisa satset-satset selama kita tuh paham cara pakainya. Aku pakai MacBook Air M2 ini tuh baru seminggu ya, tapi udah bisa dibilang cukup nyaman buat pakainya. Di sini tuh aku ngerasa baterainya super duper awet, padahal bodinya ini tuh tipis dan ringan banget. Dibawa ke cafe selain bisa buat mejeng, MacBook ini tuh benar-benar juara banget karena bisa tahan tanpa perlu charger. Mesinnya tuh juga optimal ya jika dibandingin laptop Windows yang kalau mau ngegeber itu harus dicolokin ke power. Serius, kalian tuh bisa ngedit video dan render dengan sangat-sangat lancar di sini tanpa perlu power ekstra. Ibarat kosongan aja begini itu udah ngacir banget. Di Windows untuk editing video, aku tuh pakainya software Sony Vegas Pro. Sementara di Mac, ini Vegas Pro itu nggak ada. Jadinya mau nggak mau ya harus belajar software editing baru. Sebenarnya ada beberapa opsi ya. Pertama ada Final Cut Pro dan itu tuh katanya maksimal banget kalau di Mac. Cuma harganya 5 juta ya, dan laptop ini tuh cuma pinjaman, jadinya buat jangka panjang aku tuh masih belum ada niatan benar-benar pindah dari Windows ke Mac. Masih cari-cari feel-nya dulu. Terus ada dari Adobe, yap, Premiere Pro. Cuma katanya chip Apple Silicon itu nggak maksimal, jadinya ya udah aku pakai DaVinci Resolve aja yang emang aplikasinya ini gratis ada di Windows maupun Mac. Nah, selama ngedit di sini tuh benar-benar enak banget. Emang butuh waktu sekitar 3 hari sih buat belajar, tapi selama belajar dan nyobain tuh aku benar-benar puas ya sama timelinenya yang mulus. Ngerender ini juga cepet. Aku ada nyobain ngedit 8 menit video dan di sini tuh bisa selesai dalam waktu 2 menit aja. Kencang banget. Mac tuh kayak ditakdirin ya buat orang-orang yang produktif, kayak ngerjain kerjaan kantoran ngetik-ngetik gitu atau konten creator yang suka ngedit foto atau video. Terlebih aku suka banget nih saat dipakai di luar rumah, dalam arti ya ke cafe tadi. Kita nggak perlu charger dan tenaganya ini tuh udah maksimal banget. Baterainya juga super duper awet, dipakai ngedit video baterainya juga masih nyisa banyak. Ketika pakai MacBook Air M2 ini aku tuh dalam hati ya mikir, kapan ya produsen laptop Windows tuh bisa bikin laptop yang ringan tapi powerful kayak gini. Ini tuh udah bisa banget menuin kebutuhanku, jadinya aku tuh bisa mikir ya sampai 10 kali. Pindah nggak ya ke Mac atau tetap Windows saja? Jujur ini aku lagi galau banget sih mikirin kayak gini doang. Soalnya kalau udah nyoba tuh kita baru tahu, nggak sekedar kata orang lain aja. Oh ya, ada hal lain juga nih yang mau aku apresiasi dari MacBook Air M2 ini. Kameranya. Yap, ini kameranya cakep banget. 1080p-nya ini jernih banget dan aku tuh pernah pakai ya buat meeting dan hasilnya ini luar biasa memuaskan. Oke, ini adalah contoh perekaman webcamnya MacBook Air M2 dan ini aku kondisi lagi di luar ya, lagi di cafe. Nggak tahu suara dari luar bakalan kayak gimana. Harusnya sih tetap oke ya. Kalian bisa nilai sendiri deh buat kualitas perekaman audionya, mikrofonnya kayak gimana. Kalau videonya sih ini aku bisa bilang udah cukup oke lah ya, 1080p hasilnya. Oke, gitu aja. Terus buat keyboard, meski travel distance-nya ini nggak tinggi, tapi tuh ini punya feels ngetik yang enak banget. Total aku udah bikin 3 script video di sini dan ini bener-bener super duper nyaman ya buat dipakai lama-lama. Feel-nya bener-bener nyaman lah. Kalian harus nyobain sendiri kalau lagi main ke iBox atau Digimap gitu. Terus buat trackpad-nya ini gede banget dan ini tuh juga enak ya. Kontrolnya juga nggak beda jauh dari Windows. Paling ada di klik kanannya aja yang pakai 2 jari, bukan ngeklik di sudut kanannya kayak laptop Windows. Hal simpel kayak gini tuh aku sempat cari di YouTube ya, karena waktu itu ya buta banget sama Mac ini.
Oh ya, meskipun ada MagSafe, tapi aku di sini tuh tetap ngecas pakai USB-C ya, biar kemana-mana ya cuma bawa satu kabel aja, biar bisa dipakai buat device lain kayak HP atau iPad. Terus buat layarnya ini enak ya, adanya notch ini nggak mengganggu kayak yang orang-orang omongin. Kalau udah pakai sendiri ini nggak bakalan kerasa kok, karena aplikasi-aplikasi di sini ya udah pada tahu posisinya dan nggak akan nutupin sama sekali. Justru adanya notch ini itu bisa bikin pembeda ya dari seri lama dan yang baru, yang tentu bisa bikin naikin gengsi kita. Nah, itu aja nih pengalamanku sebagai user Windows yang cobain Mac. Jujur aja sampai sekarang tuh aku masih galau. Jujur juga pengen pindah tapi nggak rela karena di rumah ada PC desktop yang Windows juga. Kayak nggak siap gitu, harus semuanya itu Apple. Ya udah deh, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.